Selamat datang di Story Line. Kita jumpa lagi dalam kisah tikungan Kali Jambe yang menyeramkan. Tonton sampai habis dan temukan jawabannya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah misteri dan horor yang lebih mencekam. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan. Malam itu langit Kali Jambe tampak gelap pekat, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih dari sekadar awan hujan. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang menusuk. Di jalanan sempit yang melintasi hutan kecil di selatan desa, sebuah mobil pikap melaju dengan kecepatan sedang. Supirnya, Pak Wiryo, pria parubaya yang sudah puluhan tahun jadi pengangkut hasil bumi, terlihat gelisah. Matanya terus melirik spion, bukan karena takut dikejar kendaraan, tapi karena ia merasa seperti diawasi oleh sosok tak kasat mata. Setiap malam Jumat Kliwon, jalur ini memang sepi, terlalu sepi. Tapi belakangan, bukan cuma sepi yang bikin ngeri. Warga mulai percaya, jalan ini haus darah. Dan malam itu, giliran Pak Wiryo yang jadi korban berikutnya. Dentuman keras memecah keheningan. Warga sekitar yang tinggal tak jauh dari tikungan tajam di Jalan Kaliwungu, bagian dari Kali Jambe yang disebut-sebut angker, berhamburan keluar. Mereka menemukan pickup Pak Wiryo ringsek di bawah pohon beringin besar. Aneh, karena mobil itu seperti sengaja membelok sendiri, padahal jalanan lurus dan tak licin. Tak ada bekas pengereman. Tubuh Pak Wiryo terjepit, namun matanya terbuka lebar, membelalak menatap sesuatu. Lebih menyeramkan lagi, tangan kanannya mencengkeram erat sebuah benda yang tak dikenali, seperti serpihan logam berukir huruf Jawa kuno. Beberapa warga yang mendekat mengaku mendengar suara gamelan dari arah hutan, padahal tak ada acara hajatan. Sejak saat itu, desas-desus tentang jalur tumbal mulai muncul lagi. Kali Jambe bukan desa biasa. Sejak zaman penjajahan, wilayah ini dikenal menyimpan banyak misteri. Di dalam hutan-hutan kecilnya tersembunyi situs-situs ritual kuno. Beberapa penduduk lama menyebut daerah itu sebagai tanah yang dibagi dua, satu untuk manusia, satu untuk mereka yang tak terlihat. Jalan Kaliwungu yang membelah hutan dipercaya sebagai batas tak kasat mata antara dua dunia. Orang pintar di desa pernah memperingatkan bahwa terlalu seringnya kecelakaan di tempat yang sama bukan kebetulan. Apalagi jika kejadiannya selalu di malam Jumat. Tapi kebanyakan menganggap itu hanya cerita pengantar tidur. Sampai kini korban tewas sudah 9 dalam 1 tahun. Dan semua kecelakaan terjadi di titik yang sama, dengan pola yang hampir identik. Aparat setempat pernah mencoba menutup bagian jalan itu. Tapi setiap kali ditutup, hal-hal aneh terjadi. Portal besi lepas sendiri, spanduk larangan robek padahal tak ada angin, dan alat berat mogok tanpa sebab. Akhirnya, mereka menyerah. Jalan itu tetap dibuka, walau sebagian warga lebih memilih memutar arah sejauh 3 km demi menghindarinya. Ada satu hal yang membuat warga makin yakin bahwa jalan itu bukan sembarang jalan. Setiap korban meninggal di sana, keluarganya mengalami perubahan aneh, ada yang tiba-tiba kaya, ada yang dapat warisan tak terduga, bahkan ada yang usahanya mendadak laris manis. Tapi beberapa bulan kemudian, nasib baik itu berbalik. Keluarga itu malah diganggu sosok-sosok tak dikenal, mimpi buruk yang terus berulang, bahkan kematian susulan. Dari 9 korban, hanya satu yang pernah selamat meski mengalami kecelakaan di titik yang sama. Namanya Bayu, seorang pemuda yang waktu itu sedang perjalanan malam dari luar kota. Mobilnya terguling, tapi anehnya ia hanya luka ringan. Yang bikin geger adalah kesaksiannya. Sebelum kecelakaan, ia melihat seorang perempuan berbaju merah berjalan di tengah jalan. Saat ia rem mendadak, perempuan itu tak bergerak, hanya menatapnya dengan mata putih semua. Sesaat sebelum mobilnya terguling, ia mendengar suara gamelan dan teriakan banyak orang seperti sedang menyaksikan pertunjukan wayang. Sejak kejadian itu, Bayu hilang ingatan. Ia kini tinggal di rumah sakit jiwa daerah Sragen. Setiap malam Jumat, ia menjerit-jerit menyebut satu nama, Darto. Darto. Tolong aku jangan dijadikan tumbal. Nama, Darto, yang disebut-sebut oleh Bayu setelah kecelakaan, awalnya tak digubris oleh siapapun. Namun setelah beberapa waktu, warga desa mulai teringat akan sosok tua bernama Mbah Darto yang pernah tinggal di pinggir hutan Kali Jambe, tak jauh dari jalur maut tersebut. Ia dikenal tertutup, jarang bergaul, dan hanya keluar saat malam untuk mencari kayu atau mandi di sungai. Konon, Mbah Darto menghilang puluhan tahun lalu setelah rumahnya terbakar tanpa sebab. Namun yang aneh, tak pernah ditemukan jenazahnya. Beberapa warga percaya Mbah Darto bukan orang biasa. Dulu ada yang menyebut ia bisa memanggil hujan,
menyembuhkan orang gila, bahkan menundukkan ular hanya dengan mantra. Cerita tentang dia sempat dilupakan, tapi kini namanya kembali menghantui, disebut dalam jeritan orang yang nyaris jadi korban tumbal. Pak Hadi, kepala dusun Kalijambe yang mulai resah dengan kejadian-kejadian ganjil, akhirnya berinisiatif membuka kembali berkas-berkas lama desa. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Mbah Darto. Dalam buku catatan penduduk lama, ada satu halaman yang mengganjal. Nama Darto memang tercatat, tapi ada stempel merah bertuliskan, dihapus secara adat. Ini bukan penghapusan administratif biasa. Dalam budaya Jawa kuno, orang yang namanya dihapus secara adat berarti ia telah dianggap bukan manusia, entah karena melakukan pelanggaran berat atau menjalani laku yang menyalahi kodrat. Hanya segelintir orang tua yang tahu maksud dari penghapusan semacam itu, dan semuanya bungkam. Namun satu nama terus muncul dalam catatan tua itu, Darto Lelaku Tirtakolo, yang artinya kira-kira, Darto, penempuh ritual waktu terlarang. Pak Hadi mencoba menelusuri sisa rumah Mbah Darto di pinggir hutan, yang kini hanya tersisa pondasi batu berlumut dan sumur tua tertutup ilalang. Saat ia mendekat ke sumur itu, ia mencium bau amis yang aneh, bercampur wangi melati basi. Sebuah keanehan terjadi, jam tangannya berhenti tepat pukul 12.01, dan langit mendadak mendung. Pak Hadi merasa dadanya sesak, seperti sedang ditindih sesuatu. Telinganya menangkap suara-suara pelan dari dalam sumur, gumaman seperti doa tapi terbalik. Ia langsung mundur perlahan, tapi pandangannya sempat menangkap satu benda mencolok, sebuah jimat kecil tergantung di sisa kayu rumah yang sudah lapuk. Jimat itu sama bentuknya dengan serpihan logam yang digenggam Pak Wiryo saat ditemukan tewas. Ini bukan kebetulan. Malam itu, Pak Hadi mimpi buruk. Ia berada di tengah lapangan luas yang dikelilingi asap hitam, di depannya berdiri ratusan orang berpakaian putih dengan wajah kosong. Di tengah kerumunan, tampak sesosok laki-laki tua dengan jubah hitam dan sorban merah tua, menggenggam tongkat kayu berukir kepala ular. Sosok itu berjalan ke arahnya dan berbisik, "Kau membuka yang seharusnya terkubur. Maka kau harus memilih siapa yang akan kau serahkan?" Pak Hadi terbangun dengan nafas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di lantai kamarnya, ada jejak lumpur basah menuju jendela. Saat jendela dibuka, tak ada siapapun. Tapi di kejauhan, suara gamelan terdengar samar dari arah jalan Kalijambe. Suara itu hanya terdengar saat ada korban. Keesokan paginya, warga kembali dikejutkan oleh kecelakaan baru. Seorang pengantar logistik dari kota terguling di tikungan maut. Tubuhnya patah, namun yang membuat geger, ia membawa muatan batu bata, tapi di antara tumpukan bata itu ditemukan satu kotak kayu tertutup kain merah. Polisi yang membuka kotak tersebut menemukan segepok uang kertas baru dan selembar kertas bertuliskan aksara Jawa. Yang bisa membacanya hanya satu orang, Mbah Parman, juru kunci tua yang tinggal di ujung desa. Saat melihat tulisan itu, wajah Mbah Parman pucat. Dengan suara gemetar ia berkata, "Iki dudu surat iki perjanjian. Singgawa iki, wis dadi tumbal. Ini bukan surat, ini perjanjian. Si pembawanya sudah jadi tumbal." Di dalam kotak kayu yang ditemukan dari kecelakaan semalam, selain uang dan surat kuno, terdapat sejumput rambut manusia yang sudah menghitam kaku dan sebutir koin perak berlubang di tengah. Menurut Mbah Parman, koin itu disebut kepeng sukma, benda langka dari masa lampau yang hanya digunakan dalam ritual perjanjian nyawa. Bukan ritual biasa, tapi pesugihan kelas tinggi yang memperjanjikan kemakmuran lintas generasi. Tapi yang tak banyak tahu adalah, setiap berkat dari pesugihan itu harus ditebus dengan nyawa secara rutin, dan bukan dari orang yang ikut ritual, melainkan siapapun yang lewat di jalur yang ditanam kutukannya. Jalan Kalijambe diyakini sebagai titik pusatnya. Artinya, selama jalur itu dilewati, tumbal akan terus diambil. Jika tak ada, maka kutukan akan berbalik menyerang pelaku atau keturunannya. Pak Hadi dan Mbah Parman memutuskan untuk mengamankan kotak tersebut di balai desa. Namun malam harinya hal aneh mulai terjadi. Kotak itu berpindah tempat dengan sendirinya. Pertama ditemukan di gudang arsip, lalu keesokan harinya di atas meja ruang kepala dusun. Kamera CCTV tidak merekam siapapun yang masuk. Setiap kali kotak berpindah, selalu ada jejak lumpur hitam seperti dari hutan Kalijambe. Pak Hadi, yang sebelumnya skeptis, mulai yakin bahwa mereka sedang menyimpan sesuatu yang hidup, atau dihuni oleh sesuatu. Pada malam ketiga, seorang penjaga balai desa ditemukan pingsan di dekat kotak tersebut, dengan mata melotot dan mulut penuh pasir. Saat siuman, ia hanya berkata lirih, "Ada suara dari dalam kotak." Suara minta darah. Cerita mulai menyebar keluar desa.
Seorang jurnalis independen dari Jogja, Ratna, tertarik menyelidiki karena mendengar rekaman dahsyat misterius dari korban yang selamat. Ratna adalah jurnalis investigasi yang terkenal membongkar kasus-kasus mistik lokal yang sebelumnya dianggap legenda. Ia datang dengan alat lengkap, termasuk kamera inframerah dan perekam suara ultrasonik. Bersama asistennya, Dion, mereka mewawancarai warga satu persatu dan mendatangi titik-titik kecelakaan. Saat berada di tikungan maut, kamera inframerah Dion merekam bayangan besar melintas cepat di antara pohon beringin. Tak terlihat kasat mata, tapi dalam rekaman tampak jelas, sosok tinggi tanpa kepala berdiri di tengah jalan selama beberapa detik sebelum menghilang. Malamnya, Ratna mulai mengalami gangguan, suara gamelan di dalam mobil, mimpi diseret ke sumur, dan tubuhnya membiru seperti memar bekas ikatan. Ratna yakin bahwa ini bukan sekadar jalur angker biasa. Ia mencocokkan kisah ini dengan arsip ritual kuno pesugihan Gunung Lawu dan menemukan istilah Jalan Damar Kelam, jalur yang ditandai khusus oleh dukun pesugihan untuk menyerap energi nyawa lewat kecelakaan. Jalan seperti ini biasanya dikaitkan dengan tumbal otomatis. Siapapun yang lewat dan tidak diberi lolos oleh sosok penunggu akan dijadikan tumbal, tak peduli tua, muda, kaya, atau miskin. Ia juga mencatat bahwa jenis pesugihan semacam ini membutuhkan perjanjian berdarah, yakni menulis nama sendiri di lembaran kulit dengan darah jari dan menanam benda pusaka di tanah yang dilewati banyak orang. Jika benda itu tergali atau terusik, ritual harus diulang atau akibatnya akan kacau. Kotak yang ditemukan kemungkinan besar adalah alat segel, dan karena sudah dibuka, siklusnya jadi liar. Malam keempat sejak kotak ditemukan, hujan besar mengguyur Kali Jambe. Petir menyambar beberapa kali ke arah hutan. Di tengah badai, satu mobil kembali tergelincir di jalur maut dan menabrak pohon beringin. Korbannya, seorang pejabat dari luar kota yang baru saja menerima proyek besar. Tapi kali ini berbeda, tubuhnya tidak ditemukan. Mobil ringsek, berlumuran darah, tapi tidak ada jejak manusia di dalam atau sekitar mobil. Warga geger. Pak Hadi, Ratna, dan Mbah Parman mendatangi lokasi dengan perasaan was-was. Saat mereka sampai, Mbah Parman mematung. Di bawah pohon beringin, ada bekas lingkaran tanah gosong dengan bunga 7 rupa tercecer. Dan tepat di tengahnya, kotak kayu yang mereka simpan di balai desa telah kembali sendiri ke tempat asalnya. Langit Kali Jambe seolah tak pernah terang sejak kotak pusaka kembali ke bawah pohon beringin. Hujan turun hampir setiap malam, menciptakan suasana muram dan lembab di sepanjang jalan maut itu. Ratna mulai menyusun temuan-temuannya dalam peta digital. Berdasarkan titik-titik kecelakaan, ia menyimpulkan bahwa jalur itu membentuk pola melingkar yang nyaris sempurna. Ini bukan kebetulan, ucapnya kepada Pak Hadi. Jalur ini sudah dirancang. Ia menyebutkan istilah lama, Jalan Damar Kelam, sebuah lintasan gaib yang digunakan sebagai tempat panen nyawa. Dalam kitab kuno Jawa, Damar Kelam bukan nama jalan, melainkan sistem pesugihan tingkat tinggi, di mana tanah itu sendiri menjadi makhluk hidup yang diberi makan darah manusia. Mbah Parman, meski awalnya enggan, akhirnya mengaku bahwa puluhan tahun lalu, pernah ada 5 orang tokoh kaya dari luar kota yang melakukan semacam upacara penyatuan tanah di Kali Jambe. Mereka menyewa Mbah Darto sebagai mediator ritual karena dipercaya bisa membuka jalur antara dunia gaib dan dunia nyata. Ritual dilakukan secara diam-diam di malam satu suro. Konon, masing-masing peserta menanam benda pusaka di titik tertentu di jalan, dan sebagai gantinya, mereka mendapat perjanjian gaib bahwa usaha mereka akan melejit asal setiap tahun ada minimal 3 nyawa ditelan jalur itu. Mbah Darto, sebagai perantara, diberi kekuasaan menjaga kestabilan perjanjian. Tapi setelah rumahnya terbakar, ritual jadi tak terkontrol. Sejak saat itulah, korban mulai berjatuhan tanpa kendali. Lebih parah lagi, tidak semua tumbal datang dari kecelakaan. Beberapa warga hilang secara misterius. Ada yang meninggalkan rumah untuk ladang tapi tak pernah kembali. Ada juga remaja yang mendadak linglung, berjalan ke arah jalan itu, lalu ditemukan tewas seminggu kemudian di sungai dalam keadaan membusuk. Semua peristiwa aneh itu selalu dikaitkan dengan jalan tersebut, namun tak ada bukti kuat. Ratna mencurigai bahwa tanah itu sudah haus, karena jumlah tumbal tak terpenuhi secara tepat waktu. Bila itu benar, maka entitas penunggu jalan akan menuntut balasan dari siapapun, bahkan pemilik perjanjian itu sendiri. Kita harus menemukan siapa yang masih hidup dari 5 pelaku ritual itu, ujar Ratna serius. Pencarian data dilakukan lewat arsip desa, kantor notaris tua, dan bahkan catatan proyek pembangunan jalan era 90-an. Nama-nama samar mulai muncul, seorang pengusaha batik, 2 kontraktor,
satu pemilik rumah makan besar di Solo, dan satu pengembang properti. Hanya satu yang masih hidup, Kusno Darmawan, mantan pengembang real estate yang kini tinggal di villa mewah di Magetan. Ratna dan Pak Hadi memutuskan menemuinya secara langsung. Saat bertemu, Kusno awalnya menolak bicara. Tapi saat mereka menyebut nama Mbah Darto dan menunjukkan foto kota pusaka, wajah Kusno langsung berubah pucat. Ia gemetar dan berteriak, "Jangan bawa itu ke sini. Aku sudah lepas tangan sejak Darto menghilang." Namun sebelum Ratna bisa mendesaknya lebih jauh, Kusno kolaps. Ia dilarikan ke rumah sakit dengan serangan jantung. Malam itu, villa tempat ia tinggal dilanda kebakaran misterius, mirip dengan yang pernah terjadi di rumah Mbah Darto. Dan yang lebih aneh, dalam puing-puing kebakaran, ditemukan satu benda tak terbakar, sebuah ukiran batu kecil dengan lambang sama seperti di koin kepeng Sukma. Ratna kini sadar, mereka berurusan bukan hanya dengan pesugihan, tapi dengan entitas yang terikat perjanjian darah dan api. Perjanjian itu belum selesai. Dan sekarang, entitas itu mulai mencari siapa yang membongkarnya. Setelah kebakaran villa Kusno Darmawan dan kematiannya yang misterius, Ratna menyadari bahwa ia sedang berpacu dengan waktu. Ia menduga entitas dari perjanjian pesugihan sedang membersihkan jejak, menghabisi semua yang terlibat dalam ritual masa lalu. Namun satu pertanyaan besar belum terjawab, siapa sebenarnya yang menjaga keberlangsungan perjanjian ini sekarang? Jika para pelaku awal sudah meninggal atau menghilang, maka logikanya, ritual itu tetap berjalan karena masih ada penjaga, entah itu manusia atau bukan. Dari catatan Mbah Parman dan dokumen tua yang ia temukan di gudang arsip desa, ada petunjuk soal 5 penjaga perjanjian. Mereka bukan bagian dari pelaku awal, melainkan individu terpilih oleh Mbah Darto untuk menjaga 5 titik tumbal di sepanjang Jalan Kalijambe. Setiap titik dijaga oleh satu orang, dan masing-masing diberi satu benda pusaka yang harus disimpan di tempat tersembunyi. Jika salah satu pusaka terganggu atau berpindah tangan, maka siklus tumbal bisa kacau, menyebabkan korban tak beraturan dan gangguan besar dari entitas penunggu. Ratna pun menyusun misi, mencari kelima penjaga itu, atau paling tidak menemukan pusaka mereka, agar bisa menghentikan siklus ini. Penelusuran dimulai dengan bantuan peta kuno dan simbol yang hanya bisa dibaca oleh Mbah Parman. Titik pertama terletak di sebuah rumah tua tak berpenghuni dekat persawahan, yang dulunya dikenal sebagai milik Pak Sastro, mantan mandor jalan. Di bawah lantai kayu rumah itu, ditemukan peti kecil berisi boneka janur dan seutas rambut manusia. Namun saat dibuka, Ratna mendengar suara berdesi seperti ular dan langit mendadak gelap. Burung-burung berterbangan panik dari pepohonan. Satu pusaka sudah terganggu, ucap Mbah Parman. Penjaganya mungkin sudah mati. Titik kedua mengarah ke sebuah warung tua di tikungan jalan yang kini kosong. Dalam ruang belakang warung itu, Ratna menemukan lukisan tua berwajah samar yang dipaku terbalik di dinding. Di balik lukisan tersebut ada kantong kain berisi pecahan kaca dan darah beku. Begitu kantong disentuh, suara tangisan anak kecil terdengar samar. Dion, asistennya Ratna, tiba-tiba kesurupan dan berbicara dengan suara perempuan tua, "Aku disuruh menjaga ini, tapi dia tak datang menjemputku. Aku lelah." Dion pingsan dan ketika sadar, ia tak ingat apa-apa. Kini 2 pusaka sudah terganggu, dan entitas itu pasti mulai marah. Malam harinya, desa Kalijambe kembali dikejutkan oleh tragedi. Seorang anak kecil ditemukan tak bernyawa di dalam sumur tua, tubuhnya seperti tersedot dari dalam. Di sekeliling sumur, ada garis tanah melingkar dan sesajen yang belum lama diletakkan. Ratna menyadari, mereka tak hanya membongkar misteri, tapi sedang memprovokasi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Jalan Kalijambe bukan sekadar tempat kecelakaan, itu altar berjalan untuk pengorbanan. 5 titik pusaka adalah 5 pilar penjaga keseimbangan. Dan jika kelimanya terganggu, maka entitas yang disegel di tengah jalan akan bangkit, dan menuntut seluruh desa sebagai tumbal terakhir. Setelah 2 pusaka terganggu dan 1 nyawa anak kecil melayang, suasana desa Kalijambe berubah drastis. Penduduk yang semula hanya takut, kini mulai histeris. Beberapa orang tua mendatangi balai desa malam-malam, membawa kemenyan dan bunga 7 rupa. Mereka mengaku melihat bayangan Mbah Darto mondar-mandir di pinggir jalan Kalijambe, mengenakan kain hitam dan membawa tongkat kayu dengan kepala ular. "Dia belum mati," teriak seorang nenek. "Dia hanya tertidur, menunggu dibangunkan oleh darah tumbal." Ratna, Dion, dan Mbah Parman mencoba menenangkan warga, tapi mereka pun dihantui firasat buruk. Dalam mimpinya, Ratna melihat Darto duduk di singgasana dari tulang belulang, dikelilingi bayangan hitam yang berbisik tentang pengorbanan belum genap. Setiap kali ia terbangun,
Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan matanya memerah seperti habis menangis berjam-jam. Dion bahkan mulai sering melamun dan bicara sendiri. Ketika direkam diam-diam, ia kedapatan menyebutkan mantra-mantra kuno dengan bahasa Jawa yang tak ia kuasai sebelumnya. Mbah Parman akhirnya menyimpulkan, roh Mbah Darto mulai merasuki siapapun yang terlibat menggagalkan perjanjian. Untuk mencegah kehancuran total, mereka melacak titik ketiga, pusaka yang diyakini terkubur di dekat sebuah kandang sapi kosong milik warga tua bernama Pak Rianto. Saat digali, ditemukan kendi kecil berisi minyak hitam pekat dan paku karatan. Begitu kendi itu dibuka, angin berhembus keras dari arah selatan dan langit tiba-tiba berubah kemerahan. Burung-burung menghilang, jangkrik mendadak diam. Dan di kejauhan suara gamelan terdengar samar, disertai suara tertawa parau yang membekukan darah. Itu dia, bisik Mbah Parman. Mbah Darto sudah bangkit. Ia belum sepenuhnya muncul, tapi ia tahu kita mengusik kuburannya. Sejak kejadian itu, penampakan Darto makin sering terjadi. Kamera CCTV menangkap sosok pria berjubah hitam berdiri di tengah jalan pada pukul 3 dini hari, mengangkat tangan seperti memberi aba-aba pada mobil yang melintas. Namun mobil itu justru oleng dan menabrak pembatas jalan. Sopir ditemukan tewas dengan mata membelalak dan tangan mencengkeram setir sekeras batu. Tubuhnya membiru, dan di lidahnya tertulis kata, "Balikan." Polisi mencoba menutup akses jalan, tapi malamnya, alat berat yang digunakan untuk memblokir justru terbakar sendiri tanpa sebab. Ratna dan tim sadar bahwa 3 pusaka telah terganggu, dan 2 sisanya harus ditemukan secepat mungkin sebelum Darto benar-benar menguasai wilayah ini. Tapi mereka menghadapi dilema, semakin banyak pusaka dibuka, semakin cepat roh Darto bangkit. Namun jika tidak dihancurkan, kutukan akan terus memakan korban. Jalan tengahnya hanya satu, mengakhiri perjanjian pesugihan secara paksa, lewat ritual pembalikan yang hanya bisa dilakukan oleh keturunan Darto sendiri. Masalahnya, tidak ada yang tahu apakah Darto punya anak. Lalu muncullah informasi mengejutkan. Salah satu warga desa, seorang pemuda pemurung bernama Seno, selama ini dijauhi karena dianggap membawa sial. Ibunya bunuh diri, ayahnya menghilang di hutan Kalijambe puluhan tahun lalu. Seno hidup sendirian, bekerja sebagai pemandi jenazah di desa sebelah. Mbah Parman mencurigai bahwa Seno adalah darah daging Mbah Darto. Ratna harus segera menemuinya, sebelum entitas sang ayah benar-benar masuk dan mengambil alih tubuhnya. Rumah Seno berdiri terpencil di pinggir desa, dikelilingi pohon-pohon bambu yang menua dan saling berdesakan seperti ingin menutup langit. Ketika Ratna dan Mbah Parman tiba, suasana rumah itu terasa berat. Udara seperti membeku, dan bau dupa bercampur tanah basah menyeruak dari dalam. Seno sedang duduk bersila di tengah ruangan, menatap api kecil yang menyala di dalam kendi tanah liat. Tanpa menoleh, ia berkata lirih, "Aku tahu kalian akan datang. Kalian ingin mengakhiri perjanjian ayahku." Ratna tercekat. "Jadi benar, kau anak Mbah Darto?" Seno mengangguk pelan. Ia bercerita dengan suara datar, seolah membaca kisah yang bukan miliknya. Ibunya adalah korban dari perjanjian pesugihan. Darto, sang ayah, memakainya sebagai tumbal awal untuk membuka jalur gaib Kalijambe. Tapi ketika roh ibunya muncul dalam mimpi Darto dan menyumpahinya, Darto merasa harus menebus dosa itu dengan mengikat roh anaknya sebagai bagian dari perjanjian, menjadikannya kunci hidup dalam pengendali pusaka. Seno ternyata adalah pusat pengikat kelima pusaka. Selama ini, ia dilatih secara gaib oleh entitas yang dulu membantu ayahnya. Setiap malam, ia mengalami mimpi aneh, berjalan di jalan Kalijambe dalam bentuk anak kecil, menabur bunga sambil menyanyikan tembang Jawa kuno. Setiap kali satu pusaka dibuka, sebagian dari kesadaranku tergeser. Makin banyak yang dibuka, makin dalam ayahku masuk ke tubuhku, kata Seno, matanya berkaca-kaca. Sekarang sudah 3. Aku hanya punya waktu sedikit. Ratna tahu, tak ada pilihan lain. Seno harus melakukan ritual pembalikan darah, satu-satunya cara menghancurkan 5 pusaka sekaligus tanpa membangkitkan entitas sepenuhnya. Tapi untuk itu, Seno harus menjadi tumbal, tapi bukan untuk diserahkan, melainkan untuk mengunci jalur pesugihan dari dalam. Ritual ini akan menjebak jiwanya bersama roh Mbah Darto, di antara dunia hidup dan mati, selamanya. Mbah Parman bergetar. "Kau yakin ingin melakukan ini, Le?" Seno tersenyum getir. "Kalau tidak aku, maka seluruh desa akan habis. Jalan itu sudah lapar, dan ayahku sudah gila kekuasaan. Ini karma kami." Persiapan ritual dimulai di tengah malam.
Di 5 titik pusaka, warga diminta menaruh sesajen yang dipandu oleh Mbah Parman. Ratna, Dion, dan 2 warga kepercayaan menjaga perapian di tengah jalan. Seno mengenakan pakaian serba putih, duduk di tengah lingkaran garam dan darah ayam cemani. Saat gong kecil dipukul 7 kali, langit Kali Jambe bergemuruh. Tanah bergetar pelan. Di detik itu, roh Mbah Darto muncul sepenuhnya dalam wujud menyerupai bayangan setinggi 3 meter, berwajah hitam berasap, bermata merah darah. Ia melolong marah, berteriak dari dalam tubuh Seno, "Anak durhaka! Kau pilih membakar warisanmu demi manusia lemah ini?" Seno menggigit lidahnya, menyemburkan darah ke dalam kendi pusaka. Dengan mantra terakhir, ia berkata, "Aku bukan pewaris jalan darah. Aku penutupnya." Tubuhnya meledak cahaya. Kelima titik pusaka terbakar bersamaan. Jalan Kali Jambe bergetar keras, lalu hening. Lalu, gelap. Malam ketika tubuh Seno meledak menjadi cahaya adalah malam terakhir suara gamelan terdengar di Kali Jambe. Setelah itu, jalanan yang dulu angker mendadak sepi. Bukan sepi biasa, tapi seperti ditinggalkan oleh dimensi lain. Tak ada suara jangkrik. Tak ada hembusan angin. Langit selalu kelabu walau siang. Suasana seperti ngeri diam-diam menggantung di udara. Semua warga yang selama ini merasa dihantui, kini malah merasa hampa. Ratna duduk di pos ronda desa, matanya sayu menatap ke arah jalan. Bekas ritual masih terlihat samar di aspal, bekas api, sesajen gosong, dan lingkaran garam yang tak sempat dibersihkan hujan. Mbah Parman tak banyak bicara. Ia seperti kehilangan separuh nyawanya. Dion pun mulai jarang bicara, hanya melamun sambil memandangi foto-foto Seno di ponselnya. Tak ada yang menyangka, pengorbanan sebesar itu dilakukan oleh pemuda yang selama ini dijauhi, dianggap kutukan. Namun keanehan mulai terjadi. Beberapa malam setelah ritual, beberapa warga melaporkan mendengar suara langkah kaki berat di jalan Kali Jambe. Hanya satu pasang. Langkah itu konstan, teratur, seperti seseorang berjalan bolak-balik dari ujung ke ujung jalan, lalu menghilang. Ketika jendela dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut putih dan bau darah samar. Seorang sopir truk pengangkut pasir bahkan melapor melihat Seno berdiri di tepi jalan, tersenyum dengan mata kosong, mengacungkan tangan seolah menyetop tumpangan. Ratna panik. Ia memeriksa kembali catatan ritual. Ia sadar sesuatu. Perjanjian memang sudah dihentikan, tapi tubuh Seno yang menjadi penutup tak sempat dimakamkan secara utuh. Dalam budaya Jawa kuno, arwah yang tidak dikubur secara lengkap bisa menjadi roh penasaran, bahkan jika ia tumbal suci. Dan jika itu benar, maka Seno bisa jadi tak benar-benar damai. Ia kini bukan manusia, bukan pula jin, melainkan penunggu perbatasan antara dunia gaib dan nyata. Suasana makin mencekam ketika warga mulai bermimpi didatangi oleh Seno. Dalam mimpi, ia tak berbicara, hanya menunjuk ke arah jalan Kali Jambe, seolah ingin menyampaikan pesan yang tak bisa diucapkan. Beberapa warga yang bermimpi itu jatuh sakit, dan 2 diantaranya meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa. Ratna mulai curiga, apakah ada pusaka yang tidak ikut hancur dalam ritual? Atau, apakah roh Mbah Darto berhasil menyusup ke dalam kesadaran Seno sebelum tubuhnya meledak? Tak lama kemudian, Ratna menemukan sebuah buku tua milik Mbah Parman, berisi catatan tentang jalan penutup, semacam jalur gaib yang hanya bisa ditutup total jika roh tumbal dikunci dalam bentuk wadah terakhir. Benda pusaka ketujuh yang tak pernah disebutkan dalam cerita-cerita warga. Dalam naskah itu tertulis samar. Jika penutup tak diikat, jalan hanya akan diam. Tapi tak pernah benar-benar tidur. Ratna membaca ulang naskah kuno yang ditemukannya di rumah Mbah Parman. Di bagian paling akhir halaman, tertulis dengan tinta yang nyaris pudar, bila 5 pusaka terbakar, dan sang darah murni telah terkunci, maka harus dicari pusaka ketujuh. Ia tidak berada di tanah, air, atau api, melainkan dalam ingatan. Kalimat itu membingungkan, namun Ratna merasa inilah alasan mengapa jalan Kali Jambe tetap terasa hidup. Mimpi-mimpi buruk, penampakan Seno, dan langkah-langkah sunyi di malam hari menandakan satu hal, ritual belum sempurna. Ratna mendatangi kembali lokasi terakhir tempat Seno meledak dalam cahaya. Di sana, ia duduk dan memejamkan mata, membiarkan pikirannya hanyut, seperti yang pernah diajarkan Mbah Parman. Perlahan, ia melihat bayangan masa lalu, bukan miliknya, tapi milik Seno. Terlihat sosok anak kecil digendong seorang perempuan muda yang menangis sambil berlari dari rumah yang terbakar.
Di tangannya, si anak memegang boneka kayu kecil berbentuk ular. Lalu suara berat terdengar dari balik kegelapan, itulah pusaka ketujuh yang disimpan dengan kasih, bukan darah. Boneka kayu. Benda kecil yang selalu dibawa Seno kemana-mana. Dalam keseharian, itu tampak seperti benda biasa. Namun dalam dunia gaib, itu adalah simbol pengikat batin antara Seno dan roh ibunya. Pusaka yang dibentuk bukan dengan mantra atau ritual, tapi melalui cinta dan trauma. Dan itulah sebabnya ritual belum selesai. Boneka itu masih utuh, dan menjadi jalur masuk roh Mbah Darto yang tersisa. Ratna panik. Ia segera kembali ke rumah Seno yang kini terbengkalai. Debu dan jamur menyelimuti seluruh sudut ruangan. Di atas rak tua, boneka kayu itu masih ada, berlumur debu, namun matanya seperti mengawasi. Begitu Ratna menyentuhnya, tiba-tiba tubuhnya terlempar ke belakang. Suara gamelan berdentum keras di dalam kepalanya, dan ia melihat sosok Mbah Darto, setengah manusia, setengah bayangan, duduk di atas jalan Kali Jambe, menertawakan kebodohan mereka. Kalian pikir ritual itu sudah cukup? Kalian lupa, cinta juga bisa jadi ikatan lebih kuat dari darah. Ratna sadar bahwa jika boneka itu tidak dihancurkan, roh Seno akan terus terjebak di antara dua alam. Tapi menghancurkannya berarti memutus ikatan dengan ibunya, dan bisa saja membuat Seno menghilang selamanya. Dalam kondisi kacau itu, Ratna mendengar suara lirih di telinganya. Aku tidak ingin jadi penjaga selamanya, tolong, akhiri aku. Itu suara Seno. Penuh lirih, tapi mantap. Ia meminta pembebasan. Dengan air mata mengalir, Ratna membakar boneka itu dengan api dari dupa kuno milik Mbah Parman. Tiba-tiba tanah berguncang. Angin kencang berputar. Suara jeritan menggema dari segala arah. Jalan Kali Jambe menghitam, lalu retak halus muncul sepanjang aspal. Asap putih keluar dari retakan-retakan itu, lalu menghilang seperti disedot ke langit. Hening. Gamelan berhenti. Suara langkah kaki yang selama ini menghantui, tak terdengar lagi. Keesokan harinya, langit Kali Jambe untuk pertama kalinya cerah. Warga keluar rumah dengan ragu, dan burung-burung mulai kembali. Tak ada lagi aura mencekam. Tak ada mimpi buruk. Jalan Kali Jambe masih berdiri, tapi kini sunyi. Sunyi yang sebenarnya. Bukan karena roh berkeliaran, tapi karena semua yang tertinggal sudah pergi. Sebulan setelah pembakaran boneka pusaka ketujuh, suasana desa Kali Jambe berubah drastis. Tak ada lagi bisikan malam. Tak ada lagi kecelakaan misterius di jalan legendaris itu. Warga mulai berani melewati jalur tersebut tanpa membunyikan klakson atau melempar sesajen. Jalan yang dulu dijuluki jalur tumbal itu kini mulai disebut dengan nama baru oleh penduduk lokal, Jalan Sunyi, karena saking damainya. Tapi bagi Ratna, Dion, dan Mbah Parman, sunyi itu bukan berarti terlupa. Sunyi itu adalah peringatan. Ratna memilih untuk tidak kembali ke kota. Ia tinggal di Kali Jambe, bekerja sebagai guru dan penulis. Ia mendokumentasikan semua kejadian dalam bentuk jurnal dan rekaman video, yang rencananya akan dibuat menjadi film dokumenter. Tapi ia tahu, tak semua bisa dijelaskan secara logika. Beberapa rekaman menunjukkan bayangan samar, suara tangisan dari hutan, atau langkah kaki yang entah dari mana asalnya. Walau jalur telah tertutup, bekas luka gaib tetap meninggalkan jejak. Mbah Parman menghabiskan hari-harinya di surau, memperbanyak doa dan amalan. Ia merasa bersalah karena sempat menutupi kisah pusaka ketujuh. Tapi ia juga tahu, jika saat itu ia mengungkapkan semuanya, mungkin Seno takkan kuat menjalaninya. Ia sering menaburkan bunga di sisi jalan Kali Jambe, dan sesekali terlihat berbicara pelan sendiri, seolah sedang bercakap dengan Seno. Tak ada yang berani bertanya. Semua warga hanya menunduk dan diam setiap kali melihatnya. Dion kembali ke kota, namun hidupnya berubah total. Ia kini mengurus kanal YouTube bertema misteri dan sejarah lokal. Video tentang Kali Jambe menjadi viral, dan banyak orang tertarik datang, tapi Dion selalu mengingatkan, ini bukan tempat wisata. Ini kuburan perjanjian darah. Datanglah dengan hormat, atau jangan datang sama sekali. Ia tahu, meskipun jalan itu sudah mati, tapi gaib tak pernah benar-benar padam. Hanya tertidur, menunggu dibangunkan oleh tangan yang salah. Suatu malam, Ratna bermimpi. Ia berdiri di tengah jalan Kali Jambe, dikelilingi kabut. Di depannya, Seno muncul, bukan sebagai bayangan menyeramkan, tapi sebagai pemuda tenang dengan wajah damai.
Ia tersenyum, lalu menunjuk ke belakangnya. Di sana, terlihat pintu gerbang besar dari cahaya, perlahan terbuka. Seno melangkah masuk ke sana, lalu berbalik sejenak, dan berkata, "Terima kasih sudah membebaskan aku. Tapi ingat, jangan biarkan jalur ini dibuka lagi, meski dengan alasan apapun." Ratna terbangun dengan air mata mengalir. Ia tahu, ini adalah perpisahan. Tapi juga penegasan. Jalur Kali Jambe bukan lagi tempat biasa. Ia telah menjadi penanda bahwa di negeri ini masih ada warisan leluhur yang salah arah ketika manusia menukar hidup orang lain demi kekayaan instan. Ketika darah dianggap kunci dan cinta dijadikan tumbal. Jalur itu tertutup, ya, tapi pintu semacam itu bisa terbuka lagi jika kita tak belajar dari sejarah. Hari ini, di ujung jalan Kali Jambe, berdiri sebuah batu kecil bertuliskan, "Di sini pernah dibuka jalur darah." Telah ditutup oleh jiwa yang memilih jadi penjaga. Jangan bangunkan yang sudah tidur,